Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amida Ola Syifa dengan NIM 3011024000091. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sholat bagi orang sakit. Jadi, hukum sholat bagi orang sakit itu tetap wajib dilaksanakan selama seseorangnya itu masih sadar dan mampu memahami ibadahnya. Untuk tata cara sholat berdasarkan kemampuannya itu, jika mampu berdiri itu melaksanakannya itu sholat seperti biasa, dengan cara berdiri. Jika tidak mampu berdiri, itu bisa dilakukan secara duduk, berupa bersila, duduk di kursi, di tempat tidur. Apabila mampu rukuk dan sujud, maka dilakukannya itu seperti biasa. Jika tidak mampu untuk duduk, jadi sholat itu bisa dilakukan dengan cara berbaring ke kanan, menghadap kiblat. Apabila tidak memungkinkan, bisa berbaring terlentang dengan kedua kaki menghadap kiblat bila memungkinkan. Jika tidak mampu rukuk dan juga sujud, menggunakan dengan isyarat kepala. Jadi rukuk itu bisa dilakukan dengan sedikit menundukkan kepala, dan kalau sujud itu juga bisa dilakukan dengan menundukkan kepala lebih rendah itu daripada rukuk. Jika tidak mampu untuk menggerakkan kepala, sholat itu bisa dilakukan dengan isyarat mata apabila itu memungkinkan. Jika tidak mampu juga, maka sholat itu dilakukan dengan menghadirkan bacaan dan gerakan di dalam hati sesuai kemampuan. Untuk tata caranya sendiri itu, apabila masih mampu berbicara itu membaca sholat seperti biasa. Kalau tidak mampu, dia itu membacanya itu dalam hati. Terus juga menghadap kiblat apabila mampu. Jadi usaha untuk menghadap kiblat. Jika tidak memungkinkan karena kondisi medis, boleh sholat sesuai posisi yang diperbolehkan oleh tenaga kesehatan. Untuk pakaian dan tempat sholatnya, jika memungkinkan itu harus memakai pakaian yang bersih, menutup aurat, terus tempatnya itu suci. Misal dia itu tidak mampu menggantikan pakaian karena kondisi medis, maka sholat tetap dilakukan sesuai dengan kemampuannya. Sholat bagi pasien yang menggunakan alat medis, itu pasien yang menggunakan infus, terus kateter urin, selang makan, oksigen, gips, dan lain-lain. Hikmah keringanan bagi orang sakit itu menunjukkan kasih sayang Allah kepada hambanya, memudahkan umat Islam untuk beribadah, menjaga hubungan seseorang hamba dengan Allah meskipun dia itu sedang sakit, menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan harapan akan kesembuhan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.